Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kali ini kita sampai pada kelas yang ke-7 terkait dengan fatwa-fatwa DSN MUI. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengupas atau membahas tentang fatwa-fatwa yang terkait dengan apa yang disebut sebagai ijaroh. Jadi kita tahu ijaroh itu dalam fikih muamalah adalah sewa menyewa atau transaksi di mana objeknya adalah manfaat dari barang atau jasa dari seseorang. Jadi misalnya adalah menyewa orang untuk mengajar, itu ijaroh. Membikin rumah itu ijaroh. Menjahitkan baju itu ijaroh. Tapi juga bisa istisna seperti kemarin ketika objeknya adalah baju itu sendiri, barang, bukan jasa menjahitnya, tapi barang yang dibikinnya, itu nanti namanya istisna. Jadi itu kalau jasa orang. Tetapi ijaroh juga bisa jasa atau manfaat barang, misalnya menyewa mobil untuk digunakan transportasi. Tapi juga bisa naik transportasi publik, juga itu masuk dalam ijaroh. Apapun sebuah transaksi di mana objeknya adalah manfaat dari suatu barang, mobil untuk transportasi misalnya, apalagi HP untuk menelpon misalnya, lalu cangkul untuk mencangkul, atau traktor untuk membajak dan lain sebagainya, itu adalah transaksi ijaroh atau sewa menyewa bisa, atau sewa barang, sewa jasa. Itu yang dalam fikih muamalah. Tetapi kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa MUI yang sejak tahun 2000, itu kalau tidak salah ada 8 fatwa. Mulai dari tahun 2000 pembiayaan ijaroh, lalu ada ijaroh al-muntahiyah bitamlik, lalu ada obligasi syariah ijaroh, lalu ada surat berharga syariah negara, ijaroh sell and lease back, ada lagi SPSN ijaroh aset to be lease, dan akad ijaroh al-mausufah fid dhimmah, dan juga akad ijaroh al-mausufah fid dhimmah untuk pemilikan rumah, dan juga akad ijaroh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fatwa dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2017 terkait dengan ijaroh. Misalnya yang pertama itu namanya saja sudah pembiayaan ijaroh. Pembiayaan itu artinya adalah bagaimana bank mengeluarkan dana untuk nasabah yang memerlukan uang. Nah ini berbeda dengan secara karakter, ini berbeda dengan tadi sewa jasa orang, keahlian orang, kemampuan orang, atau sewa jasa barang. Ini uang yang dikeluarkan. Nah, sementara sewa jasa uang itu namanya utang piutang, dan itu kalau ada tambahannya tidak boleh disebut dengan riba, atau walaupun tidak dengan konsep bunga sekalipun. Nah, karena itu kita harus memahami betul konsep-konsep ijaroh dalam perbankan, dalam transaksi perbankan, untuk melihat kemana arah fatwa itu sendiri. Kalau kita lihat di fatwa nomor 9 tahun 2000, itu klausul-klausulnya baik mengingat dasar-dasarnya mulai dari ayat Al-Quran dan hadis, begitupun keputusannya itu sama persis dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah. Artinya yang disewakan itu manfaat
barang seperti kita nyewa mobil, nyewa traktor, saya bilang tadi, atau nyewa jasa orang untuk membuat rumah, atau nyewa jasa orang untuk mengetik atau untuk ngajar atau untuk itu ijarah semua. Kita tahu misalnya ayat-ayat yang dipakai adalah tentang ayat Al-Baqarah, yaitu menyewa seorang perempuan untuk menyusukan bayinya. Jadi tenaga perempuan untuk menyusu dan merawat bayi itu ijarah. Kemudian juga cerita dalam surat Al-Qasas tentang salah satu anak Nabi Syuaib yang meminta ayahnya untuk menyewa Nabi Musa untuk mengurus kambing-kambingnya. Nah, itu ngurus kambing berarti kan, menggembala kambing, menggembala, menternak dengan pola sewa. Kalau kerjasama nanti beda lagi. Kalau pola sewa berarti dibayar per satuan waktu dan lain-lain. Begitupun sewa tanah. Sewa tanah untuk dipakai, tanah itu bisa dipakai untuk menanam, atau sewa tanah mungkin dipakai untuk jadi tempat jualan misalnya, itu juga adalah sewa. Nah, yang lain adalah kaidah-kaidah umum seperti yang sering sekali dipakai, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa transaksi itu selama tidak melanggar itu pada dasarnya adalah boleh. Begitupun kalau kita baca dalam ketentuan-ketentuan ijarah, maka itu disebutkan tentang persis seperti tentang sewa barang atau sewa jasa seperti yang ada dalam fikih muamalah. Jadi yang terbersit kalau orang membaca fatwa nomor 9 tahun 2000 adalah bagaimana bank menyewakan mobil mungkin, atau menyewakan jasa seseorang untuk konsultasi pajak misalnya. Itu sewa menyewa, menyewakan tenaga, menyewakan keahlian. Tetapi sepertinya bukan itu yang menjadi produk bank syariah atau LKS, lembaga keuangan syariah, karena istilahnya pembiayaan ijarah. Itu kalau pembiayaan itu kan bagaimana seorang nasabah datang ke bank pengen dapat uang untuk modalnya, untuk keperluannya, dia pengen dapat uang. Dan tentu saja bank yang punya uang akan menyalurkan. Nah, menyalurkan itu namanya pembiayaan, menyalurkan uang. Jadi bukan menyewakan barang, bukan juga menyewakan jasa. Itu yang terbersit dari pembiayaan, tetapi klausul fatwanya itu betul-betul ijarah, betul-betul sewa manfaat atau sewa jasa seseorang. Nah, karena itu kita perlu memahami betul tentang praktek ijarah itu sendiri dalam pembiayaan. Misalnya contoh fatwa berikutnya ya, yaitu nomor 27 tahun 2002 yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, ini gambarannya kalau dalam praktek perbankan syariah itu adalah orang yang ingin membeli rumah, orang yang ingin membeli apalagi mobil misalnya. Kalau di bank konvensional itu kan membeli mobil itu dengan cara kredit. Bank akan membayarkan terlebih dahulu kepada dealer misalnya atau toko, lalu kemudian kita menyicil kepada bank dengan bunga tertentu, baik fix maupun fleksibel. Fix artinya bunganya tetap apapun yang terjadi, atau fleksibel tergantung keputusan BI, 3%, 4%, 5%, 2%. Nah, tambahan bunga atau tambahan untung ini karena kita meminjam atau berhutang uang ke bank itu dianggap riba. Nah, karena itu bank syariah menggunakan konsep ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah itu dari konsepnya adalah bank itu
membeli mobil ke dealer, lalu mobilnya disewakan ke nasabah. Jadi kalau dijual kembali itu namanya al-murabahah. Tapi kalau disewakan kepada nasabah itu namanya ijarah. Jadi statusnya nasabah itu bukan pemilik mobil, tapi penyewa mobil yang dimiliki oleh bank. Nah, tetapi sewa menyewa ini dalam rentang waktu tertentu, misalnya 3 tahun atau 5 tahun, itu mobil menjadi miliknya si nasabah. Jadi karena itu disebut ijarah al-muntahiyah bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, tentu saja rentang waktu dan sewa menyewanya ini dalam struktur atau dalam karakter bagaimana agar bank memperoleh untung dari uang yang dikeluarkannya untuk pembelian mobil itu. Makanya disebut dengan pembiayaan ijarah. Jadi sesungguhnya ya lagi-lagi bank bukan lembaga yang menyewakan mobil, tetapi lembaga yang membiayai seseorang yang ingin memiliki mobil, tetapi dengan transaksi sewa. Sewa artinya selama 3 atau 5 tahun itu mobil milik bank dan si nasabah itu menyewa. Bukan membayar cicilan, tapi menyewa. Karena menyewa maka bank bank menjadi pemilik yang kapan-kapan kalau dia mau membatalkan maka mobil balik ke bank. Jadi itu karena dia penyewa, pemilik sewa atau pemilik barang yang menyewakan itu. Jadi itu karakter dari al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi dia sewa menyewa. Karena kalau sewa menyewa ya seseorang boleh mendapatkan untung, tapi kalau pembiayaan atau kredit itu kan uang dasarnya, bukan jasa atau manfaat dari mobil, tapi manfaat atau jasa dari uang. Nah, itu tidak boleh, tambahannya dianggap sebagai riba. Nah, begitupun obligasi ijarah. Ini juga nanti ada lagi fatwa tentang obligasi secara khusus ya, tetapi dengan kata ijarah ini artinya adalah obligasi itu kan pengumpulan dana atau surat hutang yang baik oleh baik perusahaan maupun pemerintah yang memerlukan uang lalu dia ingin mengumpulkan, menarik uang dari masyarakat. Nah, kalau yang konvensional itu kan ya lagi-lagi menarik uang lalu dibayar lagi uang itu dengan tambahan. Tambahannya bisa bunga atau yang lain dan ini tidak boleh, maka harus dalam konsep ijarah. Nah, ijarahnya itu ya harus ada barang yang disewa oleh pemerintah yang menjadi miliknya nasabah gitu loh, sebagai objek akad. Karena kalau hanya mengumpulkan uang dari masyarakat itu nggak boleh kalau ada tambahan. Nah, karena itu perlu ada skema yang memperlihatkan bahwa si rakyat ini atau si nasabah ini yang setor uang ke negara itu punya barang yang disewa oleh pemerintah atau sebaliknya. Pokoknya harus ada sesuatu yang disewa, walaupun itu prakteknya tidak ada sewa menyewa barang itu, tidak ada. Maksudnya ya orang kalau nyewa mobil itu kan memang betul-betul mau dipakai mobilnya untuk kepentingan transportasi. Nah, tapi kalau dalam obligasi ijarah itu ya orang tidak menginginkan manfaat atau jasa barang tersebut, yang diinginkan adalah mengumpulkan uangnya. Nah, itu begitupun nanti kita punya surat berharga yang punya negara SPSN berbasis ijarah juga secara umum strukturnya sama bagaimana negara mengumpulkan uang dari masyarakat, tetapi harus dalam ikatan ijarah ini. Jadi ijarah di fikih muamalah itu yang terpikir memang sewa menyewa gitu loh.
sewa menyewa artinya menyewa barang atau menyewa jasa. Yang kita perlukan adalah manfaat dari barang tersebut. Nah, itu ijaroh dalam fikih muamalah. Nah, sementara ijaroh dalam fatwa-fatwa MUI untuk perbankan syariah ini yang ada 8, yang ada di kepala dua belah pihak itu adalah bagaimana mengumpulkan uang atau menyalurkan uang. Pembiayaan, menyalurkan uang, mengumpulkan uang itu obligasi, sukuk, apalagi SPSN. Itu adalah bagaimana negara atau perusahaan ingin dapat uang dari masyarakat untuk modal perusahaannya, atau untuk kalau ke bank kan pembiayaan, kalau dari masyarakat itu yang bisa disebut sebagai sukuk, obligasi, SPSN dan lain sebagainya. Jadi yang dipikirkannya adalah seseorang memperoleh uang lalu mengembalikannya kembali dengan tambahan. Nah, konsep-konsep itulah yang kemudian dijadikan produk dalam perbankan atau keuangan syariah. Memang tentu saja ini upaya yang cukup atau ijtihad yang cukup brilian, tetapi kita harus jujur untuk mengatakan ya berbeda karakter dengan fikih muamalah. Pada saat yang sama juga mungkin ada rupa yang berbeda dengan model pembiayaan atau pengumpulan uang di bank-bank konvensional. Jadi kita harus paham fikih muamalah ya, fikih muamalahnya, juga paham praktek-praktek perbankan konvensional untuk melihat dan menguasai di mana karakter utama dari praktek dan produk perbankan syariah dengan nama ijarah dari berbagai produk tersebut. Dan terakhir pada tahun 2016 itu kan digunakan untuk kepemilikan rumah. Jadi ijarah untuk kepemilikan rumah itu tadi seseorang mau beli rumah dengan kredit. Nah, kalau menggunakan skema konvensional itu kan beli atau rumah yang cash harga 100 juta misalnya dicicil selama 20 tahun, kalau pakai bunga itu ya tinggal dibagi dan dikasih bunga saja, dan itu tambahan. Tetapi kalau menggunakan skema syariah misalnya, itu kan rumah yang harga 100 juta itu kalau dibelinya selama 20 tahun misalnya itu jadi 200 juta dibagi dalam cicilan per bulan misalnya. Nah, tetapi kan problemnya si kontraktor atau penjual rumah ini dia tidak mau menerima langsung cicilan dari si pembeli. Karena itu perlu orang ketiga, yaitu orang ketiganya bank. Nah, kalau bank konvensional itu pakai skema tadi. Kalau bank syariah, bagaimana ini skemanya? Karena bank syariah bukan yang punya rumah. Dan juga bukan si pembeli rumah gitu loh, bank syariah ini. Jadi karena itu, ijarah akan dipakai untuk transaksi seseorang nasabah yang pengen beli rumah dengan cara kredit, transaksinya lewat bank. Karena kalau langsung ke kontraktor nggak mau memperoleh cicilan bulanan nagih atau ngurus cicilan si pembeli rumah ini. Nah, karena itu lewat bank. Nah, maka skemanya adalah bank membeli rumah, lalu rumahnya disewakan kepada si nasabah. Dan sewanya kalau dipakai al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sewanya itu akan berakhir dengan kepemilikan. Nah, itu ijarah. Nah, tentu saja nanti ada karakter-karakter yang bagaimana agar mengikat antara bank sama nasabah.
Karena walaupun ini rumah milik bank secara transaksi karena disewakan, nasabah kan pengennya ya ini milik dia juga, sehingga tidak sepenuhnya milik bank. Apalagi kalau sudah dekat tahunnya, kalau tiba-tiba diambil tidak bisa dong, tetap harus milik nasabah. Sementara kalau menjadi milik nasabah full, itu bank tidak bisa menguasai. Jadi balik lagi ke perbedaan karakter antara ijaroh sebagai produk perbankan syariah dengan ijaroh di fikih muamalah di satu sisi, begitupun pembiayaan atau permodalan di bank syariah dengan di bank konvensional di sisi yang lain. Nah, ini kita harus menguasai betul, karena fatwa-fatwa terkait dengan ijaroh itu pada dasarnya adalah fatwa-fatwa tentang praktek dan produk perbankan syariah, termasuk adalah ijaroh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.